Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana sebenarnya lika-liku kelahiran baginda Rasulullah SAW. Yang lebih penting lagi, siapa sebenarnya sosok kedua orang tua Rasulullah tersebut? Apakah orang baik, buruk, kafir, ataukah muslim? Selain itu, dalam topik ini kita juga akan mengungkap banyak misteri, termasuk rahasia di balik pembedahan dada Muhammad oleh dua malaikat saat masih kecil, hingga membuat ibu susuan Halimah ketakutan. Juga apa rahasia di balik pernikahan Sayyidina Muhammad SAW dengan Sayyidah Siti Khadijah. Dan mengapa orang-orang Quraisy hormat saat Muhammad masih muda, tetapi begitu diangkat menjadi nabi, ditentang keras. Ada apa? Apa hanya persoalan wahyu Allah? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Sebagaimana dikutip dalam Sirah Nabawiyah karya Abu Hasan Al-Ali Hasani An-Nadwi, bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail alaihissalam ibnu Ibrahim alaihissalam, bapak orang Arab Musta'ribah. Silsilah Nabi Muhammad sangat jelas. Beliau merupakan keturunan pemimpin suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sedang ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Juhra bin Kilab. Sesuai silsilahnya, ayah beliau Abdullah merupakan putra bungsu Abdul Muthalib yang dijuluki Az-Zabi. Karena menurut riwayat Abdul Muthalib pernah bernadar apabila dikaruniai 10 anak laki-laki maka akan menyembelih salah satu dari mereka. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan dari 5 istri Abdul Muthalib. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq disebutkan bahwa kelima istri Abdul Muthalib tersebut bernama Nutailah binti Janab, Hala binti Wuhaib, Fatimah binti Amr, Lubna binti Hajar, dan Samra binti Jundub. Dari istri Nutailah binti Janab dikaruniai 2 orang anak bernama Al-Abbas dan Diror. Dan dari istri Halah binti Wuhaib dikaruniai 4 orang anak bernama Hamzah, Al-Muqawwim, Hazl, dan seorang wanita bernama Sofia. Adapun dari istri Fatimah binti Amr dikaruniai 8 anak terdiri dari 3 anak laki-laki dan 5 wanita bernama Abu Thalib, Zubair, Abdullah, Ummu Hakim, Al-Baidah, Atika, Umaymah, Arwah, dan Barrah. Sedang dari istri Samra binti Jundub dikaruniai seorang anak bernama Al-Haris, dan dari istri bernama Lubna binti Hajar dikaruniai seorang putra bernama Abu Lahab. Jadi Abu Thalib dengan Abu Lahab adalah saudara kandung beda ibu. Nah, karena benar-benar dikaruniai 10 anak laki-laki, maka Abdul Muthalib pun mau tidak mau harus melaksanakan nazarnya. Dan ketika diundi, ternyata undiannya jatuh pada Abdullah, ayah dari Nabi. Dan setiap kali undiannya diulang, selalu jatuh pada Abdullah. Menariknya, ketika hendak disembelih, penduduk Quraisy justru berdatangan mencegahnya hingga penyembelihan Abdullah dibatalkan, diganti dengan tebusan 100 ekor unta. Tentu dari fenomena ini bisa dinilai bahwa sosok Abdullah ayah Rasulullah SAW tersebut merupakan sosok istimewa
bukan hanya di mata keluarga Bani Hasyim, tetapi juga pada masyarakat Quraisy kala itu. Dan memang Abdullah merupakan anak paling disayang Abdul Muthalib. Di mata masyarakat Quraisy, Abdullah memang pemuda terpandang, bahkan ia pun didaulat menjadi duta besar, sehingga seringkali mengawal rombongan kafilah dagang keluar kota. Bila musim panas pergi berdagang ke wilayah Sam, dan bila musim dingin tiba berdagang ke wilayah Yaman. Kemudian pada usia 24 tahun, Abdullah dinikahkan dengan Aminah binti Wahab, putri pemimpin Bani Zuhra. Dari jalur silsilah ibunya, Barrah, Aminah juga masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan Abdullah dari Abduddar bin Qusay. Sama seperti Abdullah, Aminah merupakan wanita paling mulia di antara wanita-wanita Quraisy, bahkan mendapat julukan permata padang pasir karena kecantikan, keanggunan, dan budi pekertinya. Saat pernikahan Abdullah dan Aminah itulah disebutkan terjadi tragedi besar penyerangan pasukan gajah pimpinan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah yang diabadikan dalam Quran Surat Al-Fil sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Setelah menikah, Abdullah tinggal selama 3 hari di rumah keluarga besar Aminah di perkampungan Bani Zuhra, sebelum akhirnya pindah ke rumah keluarga Abdul Muthalib di perkampungan Bani Hasyim. Statusnya sebagai duta besar membuat Abdullah seringkali mengawal rombongan kafilah dagang keluar kota, termasuk saat menjelang ajalnya, beliau sedang dalam perjalanan membawa kafilah pedagang Quraisy menuju daerah Sam di musim panas. Pada saat tiba di Yasrib atau Madinah dalam perjalanan pulang, Abdullah tiba-tiba sakit sehingga dirawat di perkampungan paman ayahnya dari suku Bani An-Nazar, sementara rombongan kafilah meneruskan perjalanan pulang ke Mekah. Namun tidak lama Abdullah meninggal dunia, dimakamkan di sebuah kawasan bernama Darun Nabgha. Padahal saat itu istrinya tengah mengandung 2 bulan. Tetapi ada riwayat lain menyebutkan usia kandungan ibu Rasulullah kala itu 6 bulan. Sehingga Nabi lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat meninggal, usia Abdullah kurang lebih 25 tahun, tetapi ada riwayat lain menyebutkan usianya 17 tahun. Nabi dilahirkan di rumah Abu Thalib di Sib Bani Hasyim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah As-Safa, seorang ibu yang kelak memiliki putra bernama Abdurrahman bin Auf yang menjadi sahabat dekat Rasulullah dan masuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Ketika Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan pada kakeknya untuk diberi kabar. Maka Abdul Muthalib datang menggendong mengelilingi Ka'bah seraya bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menamainya Muhammad. Sebuah riwayat menyebutkan pada detik-detik menjelang kelahiran baginda Rasulullah SAW terjadi peristiwa besar sebagai tanda kenabian, tanda kelahiran seorang bayi suci yang kelak menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antara peristiwa besar tersebut adalah api suci yang dipuja-puja orang Majusi, penyembah api atau Zoroaster di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Kedua, air danau Sawa yang dikultuskan orang-orang Persia tiba-tiba surut dan akhirnya kering. Ketiga, serambi-serambi istana Kisra, Raja Persia yang merupakan pusat pendoliman dan kekafiran dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Keempat, bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh berkelimpangan dan hancur. Kelima, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia tenggelam ke dalam tanah. Dan keenam, terjadi peristiwa menggemparkan di kerajaan Romawi yang menjadi pusat agama Nasrani atau Kristen. Beberapa buah gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Nabi Muhammad SAW lahir dengan status yatim tentu menjadi rahasia ilahi. Baginda lalu dibesarkan dan disusui ibu kandungnya Aminah selama 3 hari, lalu disusui Suaibah Aslamiyah, budak pamannya Abu Lahab yang dihadiahkan untuk membantu menyusui Muhammad yang disayangi tersebut.
Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susuan dari pedesaan. Kebetulan kala itu musim kering dan sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Bila tiba musim kering, akan banyak ibu berdatangan ke kota Mekah menjual jasa sebagai ibu susuan. Namun dari sekian ibu susuan, tak ada yang bersedia menyusui Muhammad kecil karena statusnya yatim, tidak memiliki banyak uang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menumbuhkan rasa cinta pada ibu susuan Halimah binti Abi Zuaib As-Sa'diyah, istri Al-Haris bin Abdi Al-Uzza, hingga akhirnya bersedia menyusui Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah pun membawanya ke rumahnya di perkampungan Sa'diyah, sebuah perkampungan terpencil dan penuh bebatuan di daerah Taif, berjarak sekitar 160 km selatan kota Mekah yang dihuni Bani Sa'ad. Sejak jadi ibu susuan Nabi, Halimah mendapat keberkahan. Segala yang ada di rumahnya memberikan kebaikan. Bukan hanya air susunya yang lancar keluar, tetapi juga susu unta dan keledainya, hingga susu-susu itu bukan hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, tetapi juga sekaligus menjadi sumber pendapatan perekonomian keluarganya. Halimah pun senang, bahkan ingin terus mengasuh Nabi Muhammad SAW meski masa susuan 2 tahun telah habis. Halimah pun datang ke Mekah bukan untuk mengembalikan Nabi Muhammad, tetapi justru meminta izin ibunya, Aminah, mengasuhnya lagi dan diizinkan. Saat masih diasuh Halimah itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad dilakukan 2 malaikat. Kejadian itu membuat Halimah ketakutan hingga menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibunya saat usianya mencapai 5 tahun 1 bulan. Setelah kejadian itu, Muhammad diasuh ibunya sendiri. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya mengajak berziarah ke makam bapaknya Abdullah di Yasrib. Perjalanan mereka hanya ditemani pembantunya Ummu Aiman. Namun saat perjalanan pulang mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin Nazar di Madinah, ibunya jatuh sakit dan meninggal di daerah Abwa dan dimakamkan di tempat itu juga. Sepeninggal ibunya, Muhammad kecil yang sudah yatim piatu itu diantarkan Ummu Aiman kepada kakeknya Abdul Muthalib. Sejak itu beliau diasuh Abdul Muthalib di usia 6 tahun. Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anak-anaknya sendiri. Namun itu tidak berlangsung lama karena kakeknya Abdul Muthalib yang sudah lanjut usia 80 tahun akhirnya meninggal dunia saat Muhammad masih berusia 8 tahun. Tentu ini membuat Muhammad makin merana menjadi anak sebatang kara karena orang-orang yang selama ini menyayanginya telah tiada semua. Tetapi untungnya pamannya Abu Thalib mau mengasuhnya dan memberikan perhatian, merawat dan mendidiknya hingga dewasa. Meski Abu Thalib sendiri bukan orang kaya raya dan juga memiliki banyak anak, diantaranya adalah Thalib, Aqil, Ja'far dan Ali bin Abi Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, Abu Thalib adalah tokoh yang disegani dan dihormati orang Quraisy. Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Thalib hingga tahun ke-10 kenabian. Setelah itu pamannya meninggal dunia. Dalam usia muda, Muhammad hidup membantu keluarga Abu Thalib sebagai pengembala kambingnya, juga kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan itu juga membuat beliau menemukan tempat cocok untuk merenung sambil mengembala kambingnya. Dalam suasana demikian, beliau ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak akhlak dan namanya. Maka tidak heran bila Muhammad menjelma sebagai sosok pemuda alim dan dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Sofiyur Rahman disebutkan, saat usia Nabi Muhammad SAW baru sekitar 12 tahun, beliau sudah mulai diajari pamannya Abu Thalib berdagang melakukan perjalanan ke Sam bersama rombongan kafilah dagang dari Mekah. Setibanya di Basrah, ternyata ada pendeta yang dikenal dengan nama Bukhairah, meski nama sebenarnya adalah Jirjis atau Jos. Pendeta itu diam-diam terus mengawasi gerak-gerik Muhammad kecil.
Setelah rombongan Abu Thalib berhenti dan beristirahat, Bukhaira menemui mereka layaknya menyambut tamu. Setelah itu, dia menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa anak ini akan menjadi utusan Allah. Bukhaira mengenalinya dari sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad yang diketahui dari kitab-kitab suci mereka. Setelah itu, Bukhaira menyarankan Abu Thalib agar membawa pulang anak tersebut ke Mekah sebelum sampai Sam. Bukhaira khawatir orang-orang Yahudi yang sejak lama mengincar sosok bayi Muhammad akan bersikap jahat kepadanya. Lalu beliau dibawa pulang kembali ke Mekah bersama para pembantunya. Di Mekah, Muhammad meneruskan aktivitas sebelumnya, membantu keluarga Abu Thalib dengan menjadi pengembala kambing. Dan saat beliau berusia 20 tahun, terjadi perang Fijar, yakni perang antara suku Kinana bersekutu dengan suku Quraisy di bawah komandan perang Harb bin Umayyah melawan suku Qais. Namun peperangan ini dimenangkan suku Qais. Peperangan Fijar ini berlangsung beberapa kali selama kurang lebih 4 tahun lamanya hingga berakhir setelah ada perjanjian damai Hilful Fudul. Lepas dari itu, ada fakta menarik dalam peristiwa tersebut, yakni tampilnya Harb bin Umayyah sebagai komandan perang sekaligus menjadi tanda berkurangnya pengaruh Bani Hashim di mata suku Quraisy semenjak Abdul Muthalib wafat. Namun, keluarga Bani Hashim tetap terlibat, termasuk Nabi Muhammad juga ikut membantu mengumpulkan anak panah untuk paman-pamannya dalam perang tersebut. Perang Fijar menjadi pengalaman perang pertama Rasulullah, dan dari perang inilah Sayyidina Muhammad SAW banyak belajar strategi perang. Muhammad terus tumbuh menjadi sosok pemuda alim, jujur, amanah, dan memiliki akhlak mulia dengan gelar Al-Amin. Jiwa bisnisnya juga tumbuh pada diri Muhammad, bahkan bisnis dagang beliau secara mandiri sudah dimulai sejak usia remaja. Rasulullah SAW memulai berdagang bersama As-Saib bin Abu Saib yang merupakan rekanan terbaik, tidak pernah saling curang dan saling berselisih. Jadi dari awal Sayyidina Muhammad SAW merupakan seorang pembisnis jujur dan amanah. Sosoknya yang langkah di antara pemuda-pemuda Quraisy tersebut tentu menjadi perbincangan menarik di kalangan Quraisy, hingga terdengar ke telinga saudagar kaya raya Siti Khadijah binti Khuwailid, wanita bergelar At-Thahirah, suci, dan juga Ratu Quraisy itu pun mengajak Muhammad yang berusia 25 tahun itu menjadi mitra dagang, mengelola barang dagangannya dengan sistem bagi hasil. Maka Nabi Muhammad SAW pun setuju dan berangkat ke Sam membawa barang dagangan Siti Khadijah. Dalam perjalanan dagangnya, Muhammad ditemani salah satu pembantu Khadijah, Maisyarah, dan Nabi Muhammad pun berhasil menjual barang dagangan Khadijah hingga memperoleh keuntungan besar. Hal itu karena banyak pedagang menilai cara Muhammad berdagang dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Setelah mendengar langsung cerita kelebihan pada diri Muhammad, mulai dari sifat, sikap, tutur kata, hingga kesaksiannya banyak pihak, Khadijah pun tertarik dan melamar Muhammad. Saat itu usia Muhammad SAW 25 tahun, sedang Khadijah berusia 40 tahun. Menariknya, meski terpaut usia cukup jauh, lamaran Siti Khadijah langsung diterima Nabi Muhammad SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib, salah seorang paman beliau, mewakili keluarga lantas mendatangi rumah Khalid bin As'ad bersama Muhammad untuk melamar Khadijah dengan membawa mahar sebanyak 20 bakrah atau unta yang muda betina. Besarnya mahar Nabi saat itu mencerminkan bahwa Nabi Muhammad SAW saat menikah bukanlah seorang miskin seperti selama ini disangkakan, tetapi termasuk orang kaya raya. Maklum, beliau juga merupakan seorang saudagar mancanegara. Sebelum menikah dengan Muhammad, Khadijah merupakan seorang janda beranak dua yang meninggal sebelum dewasa. Pernah menikah 2 kali, tetapi suaminya meninggal dunia. Suami pertama bernama Abu Halla bin Jararah At-Tamimi, sedang suami kedua bernama Atiq bin Abid bin Abdillah Al-Makhzumi. Dari perkawinan dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri.
Mereka adalah Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak Abdullah dan Qasim meninggal dunia saat usianya masih kecil. Adapun keempat putri beliau tumbuh dewasa. Mereka termasuk yang paling awal memeluk Islam begitu wahyu Allah turun pada Muhammad SAW. Baginda Muhammad SAW hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama Khadijah masih hidup. Pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah diliputi kebahagiaan meski mereka beda usia sangat jauh. Dan saat perkawinannya memasuki tahun ke-10 atau ketika usia Nabi Muhammad 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir bandang hebat hingga merusak banyak bangunan, termasuk dinding Ka'bah pun ikut rusak. Orang-orang Quraisy bermaksud merenovasi Ka'bah, namun mereka takut merobohkan karena kedudukan Ka'bah di hati mereka. Maka Al-Walid ibnu Mughirah berkata, "Apakah dengan merobohkan kalian ingin memperbaiki atau merusaknya?" Maka mereka pun menjawab serentak, "Kami ingin memperbaikinya." Al-Walid berkata lagi, "Sesungguhnya Allah tidak membinasakan orang-orang yang memperbaikinya." Maka Al-Walid mulai merobohkannya dan mereka pun mengikutinya. Dinding Ka'bah dirobohkan dan dibongkar hingga mencapai makam Ibrahim. Mereka mengeluarkan hijar darinya dan mulai membangun dinding Ka'bah. Bangunannya ditinggikan dari awalnya hanya 4,5 meter menjadi sekitar 11 meter. Proyek pembangunan kembali Ka'bah ini dipimpin Bakum, seorang ahli bangunan dari kerajaan Romawi. Para pemuka Quraisy membawa batu-batu di atas leher-leher mereka, termasuk juga Al-Abbas dan Rasulullah SAW ikut dalam proses pembangunan Ka'bah. Untuk setiap rukun dikhususkan sekelompok pembesar yang mengangkut batu-batu ke situ, lalu membangunnya kembali. Ketika pembangunan sudah sampai pada peletakan kembali batu Hajar Aswad di tempatnya semula, para pemuka berselisih tentang siapa yang berhak meletakkannya. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad hingga nyaris terjadi peperangan di antara mereka. Perselisihan ini terjadi selama 4 hari 4 malam. Perselisihan itu terus memuncak dan dikhawatirkan memicu terjadinya peperangan antar suku. Maka Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi, paman Khalid bin Walid yang merupakan orang tua kalangan orang Quraisy berkata, "Hai kaumku, janganlah kalian bertengkar dan putuskan siapa yang kalian ridhoi keputusannya." Lalu mereka menjawab, "Kami serahkan urusan ini kepada orang pertama yang masuk Ka'bah melalui pintu masjid." Pendapat ini disetujui mayoritas kabilah, dan ternyata orang pertama yang masuk Ka'bah melalui pintu masjid adalah Muhammad. Mereka pun langsung setuju dengan sosok Muhammad yang selama ini memang dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Setelah didaulat meletakkan Hajar Aswad, Muhammad tidak langsung bersikap sewenang-wenang, tetapi justru bersikap bijak dalam menyelesaikan perselisihan itu. Muhammad SAW lalu menggelar sorban dan meminta seluruh kepala kabilah atau suku yang berselisih memegang setiap ujung sorban dan mengangkat bersama-sama untuk membawa Hajar Aswad ke tempat peletakannya. Setelah sampai pada tempat semula, beliau sendiri yang mengambil dan meletakkannya pada tempat semula. Keberhasilan Muhammad menyelesaikan konflik yang hampir menimbulkan pertumpahan darah tersebut membuat orang-orang Quraisy semakin kagum terhadap sosok beliau. Sosok bijak sebagai seorang pemimpin. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia sempurna 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Peristiwa kenabian itu terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Saat tengah bertahanus di Gua Hira, sebuah gua di Jabal Nur terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Bagaimana kisah Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul? Dan mengapa orang-orang Quraisy tiba-tiba berbalik arah memusuhi beliau? Apa hanya murni karena ajaran Islam? Ternyata tidak semuanya murni karena itu. Ada alasan lain di balik penentangan orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi.
Insya Allah akan kita bahas pada edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.